Alright, alright. Aja bantu gua Q&A. Bacain Q&A. Sambil berdiri kita. Jarang-jarang banyak yang request minta di depan bar. Oh iya. Yoi. Bentar ya. Selamat datang di channel Uncle Joe sama the one and only Aja. Lu tuh nama lengkapnya apa sih, Ja? Anissa Azahra. Anissa. Kayak bininya si Radit dong ya. Iya. Raditya Dika. Gitu. Guys, ini Aja ya. Kita lihat dulu nih. Gua banyak pertanyaan yang belum gua jawab nih, Ja. Oke. Jadi yang dibaca pertanyaan aja ya. Kayak yang gini-gini nggak perlu gitu dilewat. Nah, nah kayak gini nih, kayak gini. Terus ini gitu ya. Terus sampai seminggu ke yang lalu, gue banyak yang belum gue jawab soalnya di sini. Oke? Silakan, Ja. Alright. Q&A. Mulai dari siapa dulu nih? Hari ini gue melibatkan Aja nih. Harga mesinnya berapa kalau second? Ini. Maquinos. Itu Grindel. Udah nggak ada ya Grindel. Udah nggak ada. Mesin Promax ya, secondnya ya? Iya. Gue pernah beli secondnya mesin Promax itu di angka 15 juta. Second. Tapi itu second. Itu kondisi yang agak sedikit gak gitu bagus sih. Tapi kalau yang masih gres gitu, yang tipe baru mungkin di angka 20 jutaan tuh masih bisa tuh. Gitu. Oke. Iklan dulu ya guys. Spotify-nya. Ketahuan Spotify-nya gratisan. Oke. Tadi kan Angka ngomong Maquinos nih, ada yang nanya juga Maquinos itu merek asli Itali kah? Maquinos itu setahu gue sih Spanyol ya. Dari Gue nggak tahu Italia. ya. Karena sekarang tuh mungkin made in China kali. Karena di sana kan produksi lebih murah, tenaga kerja lebih murah. Jadi mungkin negara-negara Italia, Spanyol, dimanapun mereka biasanya ngirim beberapa partnya, bahkan semuanya tuh ke China gitu. Walaupun awalnya Spanyol setahu gue. Mudah-mudahan nggak salah ya. Ada yang nanya juga nih, mana penjelasan biaya konsultannya Uncle? Oh, yang di itu ya, di video konsultan ya. Oke, biaya konsultan itu karena variatif dan masing-masing skala bisnisnya beda-beda. Jadi tentu gue nggak akan naruh harga konsultan di satu konten video gitu. Coba jawab yang lu aja bentar. Kenapa? Gue ngecek dulu itu ngerekam nggak kameranya. Nggak rekam. Next kadang-kadang nggak lupa gitu. Jadi masing skala bisnis kan beda-beda, dari kedai A, kedai B, kedai C itu beda-beda. Tentu harganya pun jasa konsultan gue berbeda-beda aja. Tapi start from 35 juta sampai 1 miliar. Sampai 1 miliar, amin. Mahal loh. Kalau ada yang mau bayari 1M gue top lah. Nih ada lagi, Uncle, untuk bisnis minuman khususnya kopi, kalau untuk menentukan harga jual produk idealnya ambil margin sekitar berapa persen dari COGS-nya? Oh, dari COGS ya, variatif sih. Bisa 30%, bisa 50%, bahkan 1000% pun sah-sah aja. Ya. Tergantung dari yang penting sesuai ya. Contoh misalkan lu beli pakai kopi Liong misalkan cuma 3.000, tapi karena lu ada di hotel, terus ada AC, ada servis yang perlu dibayarkan, tentu mungkin harganya jadi 30.000. Makanya kenapa harga minuman botolan di Indomaret sama di airport berbeda harganya. Jadi banyak faktor, banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Ada lagi
Saran Uncle untuk pegawai yang minta naik gaji terus. Soalnya udah kelewatan ini skala UKM. Nah itu gue sempet komen sih dan gue screenshot taruh di Instastory, gue bilang pecat aja. Tapi nggak se ekstrim itu sih, maksud gue gini, kalau kan namanya barista itu kan tim supporternya si owner, tim supportnya ya. Jadi kalau teman-teman punya baristanya bawel, minta terus naik gaji gitu ya, dan skala di luar, tadi dibilang katanya di luar di luar apa ya? Udah kelewatan Udah kelewatan soalnya skala katanya. UKM kan. Kalau menurut gue sih, kalau gue jadi dia, gue pasti akan berhentiin ya. Iya. Artinya gue udah nggak cocok sanggup. lagi, udah nggak sanggup dan gue nggak cocok lagi gitu. Jadi gue akan jujur-jujuran sama dia bahwa gue segini gitu, dan sebetulnya barista pun bisa menilai dari omset harian ya. Gitu. Jadi kalau gue sih mungkin akan gue berhentiin sih ya. Kalau lu gimana aja? Ya. Kalau lu punya barista nih, lu punya karyawan. Kalau pasti awal-awal diajak ngobrol dulu ya, kayak maunya gimana gitu. Kalau dia tetap ngotot ya udah, berarti tempat lu bukan di sini gitu. Masih better ya, diajak ngobrol dulu. Iya. Kalau gue langsung berhenti. Maksudnya kan maunya gimana nih? Kalau emang dia tetap ngotot gitu ya udah, berarti tempat lu bukan di sini gitu. Oke, ya, lagi ya. Kalau mau ikut workshop online gimana caranya? Nah, kalau itu sih kayaknya nggak perlu gue yang jawab. Silakan aja. Caranya ke IG Uncle Jo-nya aja. Nanti di situ ada apa sih web gitu, ya link gitu. Nanti langsung, kalau nggak langsung DM ke aku juga nggak apa-apa, bisa. DM aja tuh. Akun IG-nya udah nggak di private aja ya. Iya. Sejak nggak di private banyak yang DM. Ada aja lah ya. Oke, ya. Lanjut. Apa ya? Oh ini. Kira-kira berapa sih budget awal yang harus disiapkan untuk memulai usaha coffee skala UMKM tersebut? Oke, tadi ngomongnya kan budget untuk kedai kopi ya. Iya. Ada nama kedai kopinya? Enggak. Budget awal. Usaha kafe lah ya, usaha skala UMKM. Nah, teman-teman perlu membedakan dulu nih. Jadi antara bisnis kopi sama kedai kopi itu berbeda tuh. Beda. Kalau lu dengan uang 1 juta aja udah bisa mulai bisnis kopi, tapi nggak bisa dengan kedai kopi. Betul. Nah, tapi kalau dibilang kafe ya, usaha kafe skala UMKM, mungkin bisa ngikutin Abdan punya ya, Artisan Kopi ya, di angka 50 juta lu udah bisa punya satu kedai kopi yang kecil tapi estetik gitu. Itu bisa dimulai dengan angka itu. Tapi kalau under itu sih saran gua mulai bisnisnya dulu aja, bangun online dulu, bangun market dulu. Kalau udah ada uangnya lebih, baru mungkin punya kedai kopi secara off store gitu. Ya. Gitu. Gua agak lebih lembut ya jawab pertanyaan ya, kalau depan cewek gitu. Uncle katanya, apakah kalau saya menjalankan secara simple manajemen, saya harus memberikan uang cash yang dititipkan ke finance untuk keperluan pembelian barang, kasbon, dan lain-lain? Oh, mungkin bukan dititipkan ke finance ya. Mungkin bukan dititipkan, tapi memang finance yang megang. Iya, uang cash. Uang, gitu. iya, either uang cash maupun uang kartu buku rekeningnya, kartu ATM-nya itu si finance yang pegang. Jadi kalau di gua itu finance gue yang megang semua, dari uang kas besarnya, jurnalnya, laporannya, bahkan ATM-nya, key BCA-nya, internet bankingnya, semua si finance yang pegang. Emang udah tugasnya juga. Udah ada berarti tugasnya itu. Nah kalau mau yang dibilang titipkan mungkin kas kecil kali di kasir ini aja sebagai barista dan teman-teman barista di sini itu ada kas kecil di sini. Jadi buat beli es batu, buat beli bawang gitu, cabai, tomat dan lain-lain itu ada kas kecil namanya. Gitu. Oh, minum dulu ah. Lanjut ya. Bagi ilmunya dong Uncle, untuk aku yang mau buka cafe tapi pakai kopi bubuk, jadi nggak perlu alat gitu. Kira-kira worth it gak ya? Soalnya aku pengen jual kopi yang murni dengan cara tubruk gitu. Worth it aja ya. Contohnya Kang Wawan. Betul. Ya kan, kita punya
tukang parkir di depan dia punya kedai kopi juga. Dia tuh juga barista kopi saset. Barista kopi saset. Iya. Kang Wawan itu barista kopi saset dengan kopi tubruk gitu ya, sasetan. Jadi menurut gue sih worth it aja. Bahkan dia punya, gue nggak tahu sih ya penghasilannya berapa, tapi oke tuh dia bisa running sampai sekarang. Jadi yang penting mah jalanin aja. Apapun bisnisnya gitu. Kalau bisnisnya kopi specialty, kalau nggak dijalanin kagak cuan juga. Sama aja. Gitu, semangat ya. Kalau misalkan saya pengen buka di rumah, yang harus awal dilakuin tuh apa? Buka di rumah ya. Mungkin ya kalau buka di rumah artinya kan ada dua asumsi nih. Buka di rumah, apakah orang itu terima tamu di rumahnya kayak orang-orang yang datang, atau hanya online doang. Nah, jadi mungkin asumsi gue online aja kali kalau di rumah mah ya. Kan nggak mungkin dong rame ke rumah gitu. Lu tinggal mungkin ya kalau buka di rumah kumpulin toolsnya untuk memproduksi si kopinya perlu punya dulu. Kalau nggak mau punya tools kopinya ya lu belinya espresso langsung ke kedai kopi, beli espresso aja, olah sendiri di rumah, itu bisa juga. Tapi kalau pengen lebih atraktif ya lu mungkin punya itu manual brew, alat-alat yang manual brew gitu. Itu sih paling alat-alatnya dikumpulin. Udah. Apalagi ya? Ini tentang pembagian saham ya. Bentar ya, gue cek lagi. Oke, masih. Ya, dua pertanyaan lagi deh. Uncle, kalau yang dikasih saham kosong tetap usaha rugi, apakah pemegang saham kosong jadi pemilik utang ke pemilik modal? Kalau secara profesionalnya harusnya sih iya. Oh, tetap jatuhnya utang. Contoh, misalkan kayak rencana gue mau ngasih saham ke barista misalkan. Seprofesionalnya adalah barista itu punya saham kosong. Contoh misalkan 20%, anggaplah modalnya 100 juta. Tapi barista nggak punya uang nih buat modalin, dikasihlah saham kosong sebanyak 20%. Berarti 20% dari 100 juta berapa? 20 juta. Nah 20 juta itu tentu akan dibayar oleh barista secara bagi dividen. Misalkan bulan ini untung nih 10 juta, harusnya dapat 2 juta dari dividennya, tapi karena ada utang 20 juta dia cicil. Gitu. Cicil ya. Jadi ada ownership, ada kepemilikannya nih. Barista nggak mau cuma dapat saham kosong doang, tapi gue pengen balikin dividen gue, mungkin nggak diambil dulu deh, gue bayarin utang dulu biar sahamnya benar-benar gue udah punya gitu. Nah seandainya terjadi kerugian, tentu barista akan menanggung juga 20%. Kan yang membedakan pengusaha sama employee itu adalah resikonya. Kalau misalkan lu udah dapet saham tapi nggak punya resiko, nah lu jadi pengusaha tidak komplit. Betul. Gitu, nggak sah. Kurang sah. Jadi pertanyaan terakhir lagi. Apa lagi nih? Uncle mau tanya, kalau konsep tempatnya bisa mempengaruhi untuk daya penarik pembeli tidak? Daya tarik mungkin ya, daya tarik pembeli atau enggak? Sangat bisa. Konsep tempatnya? Ya, sangat bisa. Kadang bahkan rasanya nggak enak tapi rame. Karena tempatnya bagus gitu. Estetik. Ya. Instagramable. Ya. Instagramable. Bukan mebel. Kalau mebel tuh furnitur. Instagramable. Nah itu deh pokoknya. Thank you udah nonton ya. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.